اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tema esensi hijrah bagi seorang muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seminggu yang lalu kita memasuki hari besar Islam, dan itu bentuk dari syiar agama kita, yaitu hari raya Idul Adha. Artinya beberapa hari lagi, yaitu kurang lebih 11 atau 12 hari lagi, kita akan memasuki bulan baru, yaitu bulan Muharram. Dan bulan Muharram adalah bulan pertama dari tahun Hijriah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengulas sedikit tentang sejarah hijrah umat Islam. Hijrah yang pertama yang terjadi pada umat Islam adalah di tahun kelima Hijriah, di mana ketika itu lima kenabian, tahun kelima kenabian, di mana umat Islam ketika itu mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy di Makkah. Dan fase itu umat Islam menjadi minoritas di sebuah kawasan yang dikuasai oleh non-muslim, kafir Quraisy dengan sistem yang kafir pula. Sehingga kemudian umat Islam terkucil, tersiksa, ditekan, diembargo, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah agar umat Islam yang sedikit itu hijrah. Hijrahnya kemana? Ke Habasyah. Habasyah, negara Habasyah ini sekarang namanya Ethiopia. Ethiopia bentuknya kerajaan dengan sistem raja yang sistem negaranya adalah sistem Kristen, Nasrani ketika itu, Raja Najasyi. Kemudian di akhir tahun kelima atau awal tahun keenam kenabian, gelombang kedua dari hijrah ke Ethiopia ini diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian di tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-7 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari bantuan ke kota Taif ketika itu. Dan ini kalau berhasil perjalanan Rasulullah ke Taif ini, maka Taif akan menjadi kota hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya takdir Allah berbeda. Allah menakdirkan warga Taif menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan melempari Rasulullah dengan batu hingga kedua kaki Rasulullah terluka. Kemudian Rasulullah berteduh di sebuah kebun dan kemudian dibantu oleh seorang tukang kebun namanya Addas. Addas ini agamanya Nasrani dan bukan orang Arab, asalnya dari Irak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ketika disuguhkan anggur oleh Addas ini, Rasulullah sebelum menyantap anggur tersebut, Rasulullah ambil, kemudian Rasulullah berkata Bismillah. Kemudian Addas mengatakan, ini bukan bahasa yang biasa digunakan oleh kaum Arab.
Rasulullah bertanya, kamu dari mana? Saya dari Irak. Dari Irak. Kamu tahu tentang seseorang bernama Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Kemudian Adas mengatakan, bagaimana kamu tahu Yunus? Rasulullah menjawab, Yunus bin Matta adalah seorang nabi dan saya juga nabi. Sehingga kemudian Adas ini percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pemilik kebunnya tidak percaya, ternyata tukang kebunnya percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya hidayah. Ini hijrah yang ketiga, tapi ditolak. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-13 kenabian Rasulullah hijrah ke Madinah. Di bulan apa? Rasulullah hijrah itu bulan Rabiul Awal. Sampai di Masjid Quba, tapi bukan Masjid Quba ini. Masjid Quba yang di Madinah. Itu masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Masjid Quba. Itu sampainya Rasulullah kurang lebih 7 hari terakhir dari bulan Rabiul Awal. Maka siapa yang menetapkan awal bulan pertama, awal bulan dari tahun Hijriah itu? Yang menetapkan adalah Sayyidina Umar atas usul Sayyidina Utsman di masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika itu menginginkan umat Islam memiliki kalendernya sendiri. Kemudian para sahabat berbeda pendapat, bulan pertamanya apa? Kalau mengikuti hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya bulan pertamanya adalah Rabiul Awal, karena hijrahnya Rabiul Awal. Tapi kemudian Sayyidina Utsman mengatakan bahwa apa? Umat Islam berbondong-bondong kembali dari ritual yang agung, yaitu ritual haji, sehingga sepulang mereka dari ibadah haji, bulan pertama itulah yang dijadikan sebagai awal bulan Hijriyah, yaitu bulan Muharram. Ini adalah sejarah singkat tentang kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah. Ini kita sejarah tentang kalender Hijriah saja mungkin anak-anak kita kurang tahu atau tidak mengetahui tentang sejarah tersebut. Yang mereka tahu adalah tahun baru itu ya 1 Januari. Terus bagaimana akan mengenal Islam kalau demikian? Tahun barunya saja tidak tahu. Yang tahu apa? 1 Januari, libur. Semuanya tanggal merah. Hari besar Islam tidak mengetahui. Awal bulan-bulan dalam Islam tidak tahu. Sekarang tahun Hijriah keberapa pun tidak tahu. Mungkin anak-anak kita. Maka secara bahasa hijrah artinya hajaro. Hajaro itu artinya berpindah atau menjauhi. Dan setelah Fathu Makkah, dibebaskannya kota Makkah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, setelah dibebaskannya kota Makkah. Maksudnya tidak ada hijrah bagaimana? Berarti kita nggak boleh hijrah. Dari mana? Dari Jakarta ke Bogor. Boleh tidak? Oh, tidak boleh. Bukan seperti itu maknanya. Maknanya adalah tidak ada hijrah lagi dari Makkah ke Madinah. Setelah apa? Setelah ditaklukkannya kota Makkah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Makkah akan selamanya dalam kekuasaan umat Islam sampai hari kiamat kelak. Ini makna dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada lagi setelah dibebaskannya kota Makkah, hijrah dari Makkah ke Madinah tidak ada lagi. Karena apa? Keduanya menjadi negara Islam di bawah kekuasaan Islam selamanya. Selamanya. Walakin jihadun wa niyah. Akan tetapi setelah itu ada apa? Ada yang namanya jihad
waniyah dan niat. Jihad di sini apa artinya? Jihad fisabilillah. Apa itu jihad fisabilillah? Jihad fisabilillah kita harus mengangkat senjata melawan pemimpin yang zalim. Begitu? Bukan. Bagaimana dengan wanita? Rasulullah mengatakan jihadnya wanita itu pergi haji. Artinya kalau ada wanita muslimah berangkat haji itu dia sedang berjihad. Maka banyak makna-makna jihad yang dimaksud dari hadis tersebut. Waniyatun dan niat. Maka dijelaskan kembali dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, fulan itu meninggal syahid fisabilillah, syahid di jalan Allah. Rasulullah menjawab tidak. Loh bagaimana tidak? Kan dia berangkat pergi jihad di jalan Allah. Rasulullah menjawab tidak. Akan tetapi dia berjihad agar dikatakan sebagai seorang pemberani. Dan dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia. Artinya niatnya agar dikatakan pemberani kemudian meninggal dalam berperang. Apakah dia dikatakan sebagai seorang syahid yang berjihad di jalan Allah? Tidak. Maka di sini letaknya ada di niat. Niatnya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Maka hijrah yang sebenarnya bagi seorang muslim adalah ketika seorang muslim tersebut hijrah dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kitab-kitab kecil yang menjelaskan tentang akhlak sebelum menuntut ilmu, itu menunjukkan bahwa ilmu itu esensinya adalah sebuah ibadah dan ketaatan. Bagaimana seorang hamba bisa beribadah, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dia harus mengenal siapa? Mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang datang setelahnya dan kemudian yang datang setelahnya kembali. Artinya generasi terbaik dari umat Islam ini adalah generasinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat. Kemudian yang kedua adalah generasinya para tabi'in. Kemudian yang ketiga adalah generasi tabi'in. Bagaimana kita membuktikan bahwa tiga generasi ini adalah tiga generasi yang terbaik? Cara membuktikannya gampang. Para sahabat itu gurunya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sumber ilmu beliau dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang langsung dari Allah, kadang melalui malaikat Jibril. Artinya makhluk terbaik adalah Rasulullah. Memiliki murid para sahabat. Rasulullah wafat. Kemudian para sahabat menjadi penerusnya. Memiliki murid lagi namanya generasi tabi'in. Jadi generasi tabi'in ini murid dari muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat meninggal, para tabi'in ini memiliki murid-murid lagi, generasinya namanya tabi'ut tabi'in. Maka tiga generasi inilah generasi terbaik. Terus setelah itu turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Artinya untuk mengetahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taat kepada Allah,
beribadah kepada Allah, kita harus memiliki guru yang tersambung, sehingga kemudian pemahamannya bisa kalau sekarang pendidikan kita terakreditasi, bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena sekarang kita masuk kepada dunia-dunia yang melompat-lompat, tidak ada jenjangnya. Haji tidak perlu ke Mekah, ya kan? Rame kan seperti itu sekarang. Ini kalau tidak mengerti tentang dasar-dasar agama, dia akan terpengaruh dengan pendapat-pendapat seperti itu. Syahadat itu bukan asyhadu an la ilaha illallah maksudnya. Terus maksudnya apa? Kalau bukan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maka tidak bisa kita untuk berhijrah dari hawa nafsu kita dalam memahami Al-Quran, memahami hadis tanpa tuntunan. Tanpa tuntunan. Ada yang berani sholat subuh 4 rakaat? Tidak ada. Kenapa? Karena itu sudah paten dalam agama kita. Paten dalam agama kita. Sekarang kita disuguhkan dengan sesuatu hal, masalah-masalah yang aneh-aneh. Karena apa? Karena kita tidak tahu dasar-dasar agama kita belum mengenal agama kita dari dasarnya. Terus bagaimana kita bisa berhijrah sekarang? Sejarah hijrah kita tidak tahu, sejarah Rasulullah kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan kita? Maka hijrah kita adalah keluar dari kejahiliahan kita, keluar dari pemahaman-pemahaman yang salah dari diri kita, menuju kepada pemahamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan kepada para sahabat-sahabat, kemudian para sahabat mewariskannya kepada para tabi'in, mewariskannya kepada generasi setelahnya sampai kepada kita. Apa buktinya? Ini hal simpel. Orang yang punya guru ngaji, dia mustahil pernah membaca ke guru ngajinya dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, membaca meskipun sedikit-sedikit seperti kita waktu kecil. Dari Iqra, dari metode apapun, setelah itu pindah ke Al-Quran, dari Al-Fatihah dibaca sedikit-sedikit, 1 lembar sehari, setengah lembar sehari, sampai hatam. Setelah hatam baru tumpengan. Dulu kan seperti itu. Yang pernah ngaji seperti itu, mustahil dia baca ayat ini Bismillahimajroha, itu mustahil. Pasti gurunya mengatakan, bukan, untuk ayat ini bacanya Bismillahimajreha. Tulisannya ro kok dibacanya re. Itu dari mana? Itu karena belajar kepada gurunya, gurunya belajar kepada gurunya lagi, terus sampai kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan baca Bismillahimajreha wa mursaha. Maka kalau ada orang baca ayat ini Bismillahimajroha, kalau dia bukan orang yang alim baca qiraat yang lain, dan itu orang awam, artinya dia belum hatam baca Qur'annya sejak kecil. Terus mau memahami Al-Quran bagaimana? Ini hanya bacaan Al-Quran. Bagaimana dengan pemahaman atas Al-Quran? Pemahaman atas hadis, pemahaman tentang hal-hal yang lainnya. Maka bentuk hijrah kita sekarang di masa yang penuh fitnah ini adalah memahami sesuatu hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita yang bersifat fardu ain untuk kita.
Sholat fardu ain atau tidak? Fardu ain. Agar sholatnya sah bagaimana? Dia harus tahu cara bersuci, baik itu wudhu, kalau nggak ada air ya tayamum, ataupun mandi. Bagaimana kalau kita tidak tahu tata cara bersuci kemudian kita sholat? Sholatnya bisa sah, diterima oleh Allah, sedangkan suci saja belum tahu. Bersuci saja dia belum tahu. Mau membahas hal-hal yang lebih detail lagi, khilafah lah, bunga bank lah, yang besar-besar, wudhu saja belum benar. Bagaimana sholatnya bisa khusyuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Berangkat haji kemana? Ke Baitullah Mekah. Baitullah artinya rumah Allah. Pulang haji kita tanya, sudah ketemu sama pemilik rumahnya belum di sana? Oh, saya nggak tahu. Loh gimana, kan itu undangan Allah, Allah yang undang. Kok kamu belum ketemu dengan Allah? Bagaimana bisa dengan bertemu dengan Allah, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan manasiknya dia nggak ngerti? Maka orang-orang dulu kalau mau haji, berangkat tahun depan, 1 tahun itu dia belajar manasik. Lah kita, berangkatnya besok, malam ini manasik 2 jam. Bagaimana bisa menghayati? Itu yang fardu ain. Sholat, zakat, berapa banyak umat Islam yang tidak mengeluarkan zakat? Dia tidak tahu kewajiban zakat. Oh, saya sudah bayar pajak, artinya sudah nggak wajib zakat. Ini adalah bentuk hijrah kita, yaitu memahami syariat-syariat Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan halal dan haram? Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Bagaimana dengan interaksi kita sesama manusia? Bagaimana dengan interaksi-interaksi baru dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan masalah-masalah baru dalam kehidupan kita? Yang semuanya itu sudah diatur di dalam syariat Islam. Dan itu juga dihadapi oleh para sahabat. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mewariskan kekuasaan? Tidak. Rasulullah tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kekuasaan. Yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran dan hadis. Ada masalah baru, siapa pengganti Rasulullah ketika Rasulullah wafat? Berbeda pendapat atau tidak para sahabat? Berbeda pendapat. Bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya dengan Al-Quran dan hadis yang disesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh para sahabat ketika itu. Yang mereka fahami dari kehidupan Rasulullah selama beliau, para sahabat ini berinteraksi dengan Rasulullah. Rasulullah setiap kali ada masalah, Rasulullah musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Diperintahkan untuk musyawarah. Akhirnya ada majelis syura yang kemudian memilih salah satu dari sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar, kemudian dibaiat menjadi pemimpin. Itu ceritanya. Ada yang milih selain Sayyidina Abu Bakar? Nggak mungkin ada. Ada yang pengen nyalonkan diri? Nggak mungkin ada. Silahkan dibaca di sejarah. Tapi karena sudah terpilih Sayyidina Abu Bakar, semuanya memilih Sayyidina Abu Bakar, setuju dengan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, bagaimana, siapa yang melanjutkan? Ada Rasulullah, oh pakai demokrasi gitu. Ada perintah seperti itu? Tidak ada, diserahkan. Yang penting tidak melanggar aturan-aturan dalam agama Islam. Dan itu terus berkembang sampai nanti jadi kerajaan. Setelah jadi kerajaan sampai berkembang sekarang jadi demokrasi. Demokrasi yang ada di Indonesia beda dengan demokrasi yang ada di negara lain.
ada yang masih bertahan dengan kerajaan, ada yang masih begini. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Maka yang terpenting adalah bagaimana ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melekat di dalam diri kita. Kita memahami ajaran Rasulullah itu seutuhnya, agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian kita terlepas terjauh dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita selamat di dunia dan kemudian Allah mengantarkan kita di akhirat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu tujuan utama kita? Kita hanya singgah di sini. Kita hanya singgah dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi terakhir Nabi Muhammad sebagai contoh suri tauladan bagi umat manusia agar selamat menghadapi kehidupannya. Permasalahan baru itu akan terus ada. Permasalahan baru itu akan terus ada. Sedangkan Al-Quran dan hadisnya hanya sebatas itu saja. Tidak akan nambah. Memang ada yang bisa nambahin hadis atau nambahkan ayat Al-Quran dari 30 juz jadi 40 juz karena masalahnya semakin banyak, kan tidak. Maka para ulama sejarah mengatakan sesungguhnya kita harus menguasai sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi yang 23 tahun itu kurang lebih. Karena seluruh permasalahan yang terjadi di dunia ini akan terulang dari kisah-kisah yang terjadi selama 23 tahun itu. Maka Al-Quran dan hadis itu disampaikan di masa 23 tahun itu. Jadi Al-Quran dan hadis yang diturunkan dalam masa 23 tahun, seluruh permasalahan yang terjadi di 23 tahun itu akan terulang, berulang-ulang sampai di hari kiamat. Maka betapa sombongnya orang yang mengatakan bahwa kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, akan tetapi dia tidak paham sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu akan terus berulang, tapi dengan perkembangan zaman. Sumber masalahnya sama, tapi pengembangannya yang berbeda. Maka disinilah kita membutuhkan bimbingan, arahan, petunjuk, irsyadat, taujihat dari para ulama dalam seluruh masalah di kehidupan kita. Maka ketika kita menghadapi masalah-masalah pelik dalam kehidupan dan Allah sedang menguji kita di dalam kehidupan kita, hendaklah masing-masing dari kita sudah memiliki figur guru, figur ulama yang dapat kita tanyakan, figur ulama yang dapat kita contoh, figur ulama yang dapat kita tanyakan. Kalau di Mesir itu ada lembaga fatwa namanya, lembaga fatwanya namanya Darul Ifta Al-Misriyah. Nah, lembaga fatwa di Mesir itu ada dua, ada yang di bawah Al-Azhar, lembaga fatwanya Al-Azhar, dan ada lembaga yang di bawah Kementerian Peradilan yang mengisi juga ulama Al-Azhar juga, yaitu Darul Ifta Al-Misriyah tadi, lembaga fatwa Mesir. Nah ini lembaga fatwa Mesir ini, dia sampai membuka konter untuk bertanya itu di stasiun kereta api, di terminal-terminal. Mereka punya konter kecil seperti konter HP, isinya syekh duduk, kemudian orang nanya. Pulang kerja mereka duduk masuk ke ruangan itu nanya, saya punya masalah ini, saya punya masalah ini, banyak masalah ini. Mereka punya media sosial untuk dijadikan sumber bertanya.
Jadi sampai seperti itu mereka untuk memfasilitasi agar umat Islam ini tidak salah bertanya. Sekarang kita siapa yang memiliki figur di media sosial untuk bertanya? Anak-anak kita, apa tahu yang figur-figur yang seperti itu? Yang mereka tahu artis-artis. Kenapa harus artis yang mereka kenal? Untuk mereka agar tidak mengenal siapa guru mereka, siapa yang harus mereka ikuti, sehingga rusak generasi kita. Kalau sudah rusak generasinya, apa yang bisa diharapkan? Orang tua ngantarkan anaknya nonton konser di GBK, artis Korea. Artinya kenalnya artis Korea. Yang ditiru pakaiannya, ya pakaian artis-artis itu. Terus mau jadi apa anak kita? Ditanya agamanya apa? Oh sebentar saya lihat KTP dulu. Islam. Bayangkan anak kita nanti ditanya di alam kubur, man nabiyuka? Blackpink. Na'udzubillah. Mereka tidak mengenal lagi. Coba dicek nanti media sosial anak-anak kita. Ketika mereka tidur, ketika mereka ini. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Hijrah dari kejahiliahan kita untuk mengenal Rasul kita, mengenal agama kita. Mungkin kita bisa soleh dalam kehidupan nyata, tapi di media sosial kita, di dunia maya kita sedang dipermainkan dengan hal-hal seperti itu, sehingga kemudian generasi kita tidak mengerti makna hijrah itu bagaimana, mau hijrah kemana. Oh saya hijrah dari pengajian A ke pengajian B. Kok pengajian? Memang pengajian A kenapa? Pengajian B kenapa? Hijrah ini dari kejahiliahan yang telah kita lakukan, kita alami untuk kembali kepada Rasulullah tadi. Kembali kepada ajaran Islam yang utuh. Sehingga kemudian kita bersatu. Bersatu dalam pemahaman yang dilandasi oleh Al-Quran, dilandasi oleh sunnah, dilandasi oleh sahabat, dilandasi oleh tabi'in, dilandasi oleh tabi'in, dengan berbagai macam perbedaannya. Al-Quran dibukukan saja, itu usulannya siapa? Usulannya Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar langsung menerima? Tidak. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Umar mengatakan kita harus membukukan Al-Quran? Karena para hafid Quran sudah banyak yang gugur syahid di medan perang. Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Artinya kan menuduh Sayyidina Umar berbuat bid'ah kan? Tapi kemudian didebat oleh Sayyidina Umar, kalau tidak dibukukan hilang nanti Al-Quran bagaimana? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Allah telah membukakan hati saya untuk menerima pendapatnya Sayyidina Umar. Akhirnya dibukukan menjadi mushaf al-um yang dipegang oleh Sayyidah Hafsah setelah itu. Maka terjadi perbedaan itu, tapi mereka tetap bersatu. Karena apa? Karena tujuannya satu, yaitu lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah ini tujuan kita apa? Setelah ini akan banyak hiruk pikuk kalau kita tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mengerti harus bersikap bagaimana, kita akan menjadi umat yang tidak bersatu dalam perbedaan yang diperkenankan oleh agama kita. Sehingga esensi dari hijrah yang kita maksud sebagai refleksi dari akan datangnya beberapa hari lagi, yaitu tahun 1445 Hijriyah,
Artinya 1445 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Sekarang kita tidak diusir dari mana-mana, kita bisa beribadah, hanya saja kita sekarang diusir dari pemahaman yang benar, diusir dari ajaran yang benar, diusir dari kebebasan kita untuk memilih figur yang benar dengan disajikan figur-figur yang tidak benar. Sehingga kita harus mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada buku yang amat sangat direkomendasikan sekali terkait sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu judul bukunya Fiqhus Sirah, Fikih Sirah, yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dari Syria dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nggak tahu masih ada atau tidak terjemahannya, masih beredar atau tidak. Kurang lebih judulnya itu pakai bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia dalamnya. Judulnya The Miracle of Muhammad. Ini sejarah, kutipan-kutipan sejarah dari Rasulullah kecil sampai Rasulullah wafat, ditambah kutipan dari sejarah kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali, itu kan. Dan kemudian setelah kutipan ringkas diambil hikmah oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang sesuai dengan kehidupan kita di masa ini. Yang sesuai dengan kehidupan kita di masa ini. Ini kalau bisa dikaji itu bagus, dari awal sampai akhir, sehingga kemudian kita mengerti bagaimana memahami kehidupan Rasulullah dari awal sejarahnya, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan nyata kita. Kehidupan nyata kita. Ini buku yang amat sangat recommended sekali, direkomendasikan untuk dibaca, sehingga kemudian kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian kita berkaca kepada Rasulullah. Akhirnya yang nampak dari dalam diri kita, dalam kehidupan kita, keseharian kita adalah sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nampak dari 100% nampak 1% atau 0,5% itu sudah subhanallah. Kalau kita bisa menampakkan sosok Rasulullah dalam diri kita, minimal semoga Allah menyelamatkan kita dengan yang 0, sekian persen itu, mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memperkenalkan kita kepada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian nampak muncul dalam diri kita keinginan untuk lebih mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca sejarah-sejarah beliau, biografi beliau yang telah ditulis oleh para ulama. Minimal setelah ini di setiap rumah kita ada 1 buku kecil atau 2 buku kecil, atau kalau sudah banyak bukunya, cari buku yang lebih luas lagi tentang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian kita membacakannya, menceritakannya kepada anak-anak kita sebelum mereka tidur, atau ketika kita dalam meja makan, atau kemudian kita mencari film-film ringkas, kartun-kartun yang mengenalkan tentang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah-sejarah para sahabat, agar anak kita tidak salah memilih figur, sehingga kemudian Allah menyelamatkan kita dan Allah memilih kita untuk menjadi golongan-golongan kecil yang menjadi pembawa misi, risalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus diwariskan nanti sampai hari kiamat. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada yang bisa dimanfaatkan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kami hanya copy paste dari apa yang pernah kami baca, kami dengar, kami terima. Ini saja, wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.